Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ya, nanti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem sendiri terbagi atas dua komponen. Ada yang masih ingat komponen apa saja? Mungkin di SMP masih ingat pembelajaran mengenai biologi tentang ekosistem. Ada dua komponen abiotik dan abiotik. Iya, komponen abiotik dan biotik. Dan biotik. Nah, ada yang tahu perbedaan antara komponen abiotik dan biotik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Abiotik itu apa? Benda tak hidup. Ya, benda tak hidup. Kalau biotik benda hidup. Oh ya. Ya, abiotik adalah organisme atau makhluk tak hidup. Lengkapnya seperti itu, atau benda mati seperti yang anak Marlet sebutkan. Dan kebalikannya di antara biotik adalah benda hidup, berarti organisme atau makhluk hidup. Contohnya seperti kita manusia ini, terus hewan di luar itu adalah makhluk hidup, tumbuhan. Nah, tadi lupa sebutkan contoh dari abiotik seperti yang tadi anak-anak katakan. Tadi ketemu apa saja di jalan, matahari, karena ada pencahayaan matahari. Itu termasuk dari contoh abiotik karena dia benda mati, dia hanya bercahaya. Terus apa lagi? Batu, air, tanah. Tentu saja mereka tidak hidup karena mati. Sedangkan kebalikan biotik makhluk hidup seperti kita ini manusia. Nah, dalam biotik sendiri terbagi juga atas 4 komponen. Ada yang tahu? Biotik ini terbagi 4 komponen. Ada yang tahu? Yang pertama itu produsen. Apa? Produsen. Setelah produsen, konsumen. Ya, betul, konsumen. Setelah konsumen, pengurai atau dekomposer. Jadi sebenarnya 3, maaf salah sebelum. Pengurai atau dekomposer. Ada yang tahu lagi produsen itu apa? Ayo, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Iya, betul. Makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kalau makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri disebut apa? Tumbuhan. Apa? Ayo, autotrof. Jadi nama lain dari makhluk hidup yang menghasilkan
hidup. Autotrof makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Heterotrof makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sedangkan itu pengurai atau dekomposer itu apa? Ada yang tahu? Ya, mikroorganisme yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Jadi mereka sebagai pengurai makhluk-makhluk hidup. Nah, tadi Ibu lupa kasih contoh atau gambaran untuk anak-anak semua lihat. Karena gambarnya terlalu kecil, di sini anak-anak pasti bisa lihat, bisa bedakan mana abiotik, mana biotik, terus pengurai. Tidak usah dijelaskan lagi ya, karena tadi sudah tahu ekosistem itu terbagi atas 2 komponen. Jadi Ibu hanya menjelaskan inti dari ekosistem karena materi selanjutnya akan lebih dalam lagi. Oke, kita akan masuk pada pembagian tugas LKPD dan akan dipresentasikan. Oke, karena Ibu hanya membagikan hanya P2 LKPD, jadi dibagi 2 saja kelompoknya, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke. Terima kasih karena sudah mengerjakan LKPD yang diberikan. Ibu minta di antara kalian untuk salah satu orang saja untuk mewakili teman-temannya. Dari kelompok 1 untuk anak Wanti, Ibu persilakan. Silakan dibaca. Udah. Ya, untuk anak Nare silakan. Silakan dibaca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.